Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kondisi balita Cynthia Rizky Azalia yang mengalami gizi buruk di Kota Tegal terus membaik. Berat badan mulai naik setelah dirawat intensif. Alami sakit demensia, sejumlah jemaah calon haji asal Solo gagal berangkat ke Tanah Suci. Meski Idul Adha masih sebulan lagi, sejumlah sapi yang ada kelompok tani Kota Semarang sudah laku terjual. Kita ke informasi selanjutnya. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo mencatat ada 8 calon haji yang ditunda dan dipulangkan karena faktor kesehatan. Sementara itu ada 10 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Madinah. Butuh banyak kesiapan untuk berangkat haji. Jika ada yang terlewat atau tak terpenuhi, bisa membuat seorang jemaah gagal berangkat. Seperti kasus yang dihadapi jemaah calon haji Embarkasi Solo. Tercatat ada 8 jemaah asal Jawa Tengah yang ditunda dan dipulangkan ke daerahnya karena faktor kesehatan. Mayoritas mereka sudah lanjut usia dan menderita demensia berat. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo memutuskan agar ke-8 jemaah itu menunda keberangkatan ibadah haji tahun ini. Namun setelah dites kembali, hanya 1 jemaah calon haji yang tetap berangkat pada gelombang kedua. Karena kebijakan dari Kemenang sekarang kan memang harus sendiri, ya, tidak ada pendamping. Kalau kondisi selama dari daerah hingga ke masuk Embarkasi tidak ada masalah. Ya, kalau keluhan dari demensia seperti itu tidak ada pendamping sama sekali, maka di sana nanti akan berpotensi untuk terjadinya sesuatu hal yang tidak kita harapkan, misalkan hilang, tersesat, dan seterusnya. Tercatat ada 10 jemaah haji dari Embarkasi Solo yang tiba di Madinah kini dirawat di rumah sakit. Sedangkan di asrama haji Dono Hudan ada 6 jemaah yang dirujuk ke rumah sakit. Ada 10 jemaah yang saat ini dirawat di KKHI ataupun di RS Madinah. Saat ini seluruh petugas baik di KKHI maupun petugas kloter yang khusus untuk kesehatan senantiasa memantau kesehatan dan terus melayani dan mendampingi jemaah yang dirawat tersebut. Sedangkan yang di embarkasi ada 6 yang sakit, 4 dirujuk di Muardi, 1 dirujuk di TNI AU, dan 1 observasi di Poliklinik. Terdata ada 7.511 jemaah calon haji dalam 21 kloter yang berangkat lewat asrama Haji Dono Hudan Kabupaten Boyolali. Baru 19 kloter atau 6.795 jemaah yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Di antara ratusan jemaah calon haji di Kabupaten Tegal, terdapat 1 jemaah tertua dengan usia 1 abad lebih. Cita-cita Abbas Marjait Dalim untuk beribadah ke Tanah Suci Mekah tinggal selangkah lagi setelah menanti selama 11 tahun. Berada di tengah-tengah acara pelepasan, Abbas Marjait Dalim sudah tak sabar untuk menjalankan ibadah haji. Jemaah calon haji asal Kabupaten Tegal ini menjadi calon haji tertua dengan usia 100 tahun 5 bulan. Dalam menjalankan rukun Islam kelima, Abbas berangkat bersama istrinya Sutinah yang telah menginjak usia 70 tahun. Pria yang berusia 1 abad ini telah menantikan kesempatan ini selama 11 tahun terakhir. Ia sudah tak sabar untuk menginjakan kaki di Tanah Suci. Kondisinya sehat. Pak, Bapak kerjanya apa, Pak? Hah? Kerjanya apa? Bapak kerjanya apa? Bertani. Macul. Beres. Nabungnya dari berapa, Pak? Nabungnya dari Oh, langsung bayar cash. Di saat Abbas bisa memenuhi keinginannya, ada 94 jemaah asal Kabupaten Tegal yang gagal berangkat haji. Penyebabnya beragam, mulai dari sakit hingga meninggal dunia. Adapun yang menunda keberangkatan karena ingin berangkat bersama pasangannya. Itu karena ada yang meninggal, ada yang sakit, sehingga kemarin ada 94 yang kemudian tidak berangkat karena alasan tadi. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang mungkin yang penggabungannya tidak
tercukupi sehingga terpisahkan antara suami dan istrinya. Kalau yang gagal bayar lunas? Gagal bayar secara umum tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. 952 jemaah calon haji dari Kabupaten Tegal dibagi dalam 4 kloter, 32, 33, 34, dan 35. Mereka dijadwalkan berangkat pada 3 Juni mendatang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Meski Idul Adha masih sebulan lagi, peternak sapi di kelompok Tani Ngudi Mulyo Semarang mulai sibuk. Bahkan 5 dari 40 sapi yang ada di sana sudah terjual untuk hewan kurban. Peternak sapi kelompok Tani Ngudi Mulyo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sedang sibuk-sibuknya membersihkan dan memberikan makan sapi. Bagaimana tidak, Idul Adha kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Bahkan dari 40 ekor sapi yang ada di sini, 5 ekor diantaranya sudah terjual untuk Idul Adha. Ada 5 yang sudah laku. Maksudnya sudah dibeli orang. Walaupun banyak besok hari hanya, sekarang udah panjer gitu. Udah panjer nggih. Udah panjer sekarang. Sapi ya, lokal atau sapi limosin atau apa? Kalau di sini ya kebanyakan lokal PU gitu, seperti itu, yang putih-putih itu. Ini kan termasuk ini kan katanya limosin, yang itu apa? Metal apa gimana tuh yang itu? Rata-rata sini kan Mas, PU semua. PU semua. Putih. Ada 15 orang yang bergantian mengurus puluhan sapi peranakan ongole, simental, dan limosin. Hewan ternak di sini dipastikan sehat dan sudah divaksin lengkap. Bahkan kesehatan sapi secara rutin dicek oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Semarang. Harga sapi dari kelompok Tani Ngudi Mulyo mulai dari 22 juta hingga 30 juta rupiah bergantung pada bobot dan jenis sapi. Para peternak memprediksi seluruh sapi akan laku terjual seminggu sebelum Idul Adha. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan biksu Tudong menjalani tradisi pindah patah atau penerimaan derma saat tiba di Magelang. Tradisi diakhiri dengan puja bakti di Kelenteng Liong Hokpio. Dengan berjalan kaki mengelilingi pertokoan, puluhan biksu menjalani tradisi pindah patah. Tradisi menerima derma atau sedekah dari warga di Jalan Pecinan, Magelang. Mereka diberikan makanan hingga minuman oleh warga sebagai bentuk sambutan karena sudah melalui perjalanan panjang dari Thailand. Nanya kita berbagilah. Gitu ya Bu ya? Tidak yang masih ikhlas saja. Iya. Harapan kedepannya apa nih Bu? Harapannya Bu? Kedepannya? Harapannya saya event-event ini berkesinambungan dan agar nama pariwisata Indonesia terutama Borobudur dikenal di dunia. Baik. Sebelumnya 32 biksu menjalani puja bakti di Kelenteng Liong Hokpio. Perjalanan ribuan kilometer ini sebagai bentuk ibadah bagi para biksu. Latih diri mereka, mental mereka yang dilatih. Melatih dalam hal apa? Mereka melatih kesabaran. Ya kan? Coba kita bayangkan mereka berjalan begitu panjang sehari minimal 25 kilo. Ya. Pindah patah merupakan salah satu rangkaian perayaan Trisuci Waisak pada 4 Juni mendatang. Wayu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.